memberi dengan sukacita. Bacaan tadi berkata begini. Camkan ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itu biasa. Dan semua orang tahu jurus itu. Kalau banyak dikasih turun, banyak juga hasilnya. Kalaupun kemarin saya sempat kontennya begini. Jangan tertawa dengan hasil, tapi pikirkan benih yang kamu tanam. Orang-orang yang berpikir, orang-orang tidak akan pernah puas dengan hasil. Seseorang hanya bisa puas karena proses. Jadi orang-orang yang kemudian nenek moyangnya berhasil lalu kemudian ikut berhasil, biasanya tidak pernah puas. Tapi orang yang bukan warisan tapi apa? Usaha sendiri itu pasti terpuaskan. Mereka yang diproses dengan sangat luar biasa akan puas. Apapun hasilnya. Itu gambarannya. Hendaklah kamu masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ini yang luar biasa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bacaan ayat yang ke-6 itu biasa. Orang menabur sedikit, tuai sedikit. Orang menabur banyak, tuai banyak. Tapi bacaan yang ayat ke-7 ini berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau nak kasih terus, ini Paulus nak tulis, yang memberi dengan duka cita, nah apa Allah? Nah kan dotok. Kira-kira begitu nih? Atau nah apa kalau kita? Nah bilang kalau kau memberi dengan sukacita, kusuka itu. Tapi kalau tidak sukacita kok? Tapi Paulus tidak tulis itu. Karena walaupun itu tidak ditulis, sudah jelas bahwa orang yang memberi dengan tidak sukacita pasti ya tidak disukai oleh Allah. Allah menginginkan kita memberi dengan sukacita. Menurut kita, sedikit ini yang Tuhan beri atau banyak? Ini bisa dijawab. Yang Tuhan beri ke kita ini sedikit atau banyak? Banyak. Dibanding dengan apa yang kita? Dibanding dengan apa yang kita tabur? Banyak. Lalu kalau kita jawab lagi tanyaan pertanyaan berikutnya, yang kita beri ke Tuhan itu sedikit atau banyak? Tidak usah dijawab. Nanti tersinggung Tuhan. Tapi sekarang bilang begini. Memberi kepada Tuhan itu bukan investasi. Bukan. Sekelompok orang salah menafsirkan pemberiannya kepada Tuhan. Menafsirkan persembahan dengan cara yang salah. Berpikir bahwa kalau dia memberi kepada Tuhan, maka itu investasi. Tidak. Pemberian kepada Tuhan itu bukan investasi, tapi ungkapan syukur. Rasa sukacita. Dalam bahasa Toraja dibilang dore. Dore itu bergembira, itu beda dengan pemberian yang diberi dengan karena tanggungan, karena harus, karena kewajiban. Beda. Seseorang yang memberi dengan sukacita, maka dia menikmati rasa puas yang luar biasa. Ada toksin, ada sesuatu yang di dalam hidupnya yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Itu kalau namanya dopamin. Dopamin itu dikejar semua orang. Hormon dopamin itu dikejar semua orang. Orang ingin berusaha bahagia. Dan kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Motivasi memberi persembahan itu ungkapan syukur. Tujuannya untuk memuliakan Allah atau memuliakan Tuhan. Orang memberi persembahan bukan dari kelebihan. Tidak. Diakonia itu bukan pemberian dari kelebihan, tapi diakonia itu pemberian dari kekurangan. Jemaat di Makedonia itu diajak Paulus untuk membantu jemaat di Yerusalem.
Jemaat di Makedonia itu bukan jemaat yang kaya, tetapi mereka kemudian memberi dari kekurangannya. Pemberian yang berharga itu adalah diberi dari kekurangan. Artinya kalau begitu kita semua punya kesempatan untuk memberi. Persoalan jumlah tergantung dari rasa. Kalau engkau merasa bahwa engkau diberkati lebih dari yang lain, maka engkau akan melakukannya lebih besar dari yang lain. Karena itu yang disebut dengan tanggung jawab. Dan jangan bohongi Tuhan dengan apa yang ada padamu. Selalu kita suka bermental miskin. Kalau untuk Tuhan kita bilang Tuhan tidak ada, tapi untuk yang lain ada. Dan Tuhan tidak suka itu. Karena persembahan itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Persembahan itu adalah pemberian dengan sukacita. Karena apa? Karena lebih bahagia memberi daripada menerima. Itu Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Orang yang memberi dari kekurangan melihat bahwa ada kekuatan lain, ada yang akan memberinya makan, yaitu Tuhan. Orang yang memberi dalam kelimpahan juga tidak salah. Dia sudah melihat bahwa Tuhan memberinya lebih dari yang lain. Orang selalu berkata, kami ini Pak Pendeta belum bisa bikin apa-apa karena kami miskin. Kami ini tidak gampang jika masuk surga. Stop. Kita selalu menduga bahwa orang kaya lebih susah masuk surga. Padahal sebenarnya orang miskin jauh lebih susah masuk surga di era sekarang ini. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena orang kaya susahnya masuk surga kalau dia tidak mampu menjadikan kekayaannya sebagai persembahan untuk Tuhan. Tapi orang miskin gampangnya masuk surga kalau menjadikan kemiskinan menjadi alasan untuk jauh dari Tuhan. Saya mencuri Tuhan karena saya miskin. Saya tidak bisa bikin apa-apa Tuhan karena saya miskin. Alasan miskin itu juga membuat orang lebih mudah untuk masuk ke neraka. Untuk itu tidak ada alasan. Baik ketika kita miskin maupun ketika kita kaya, kita semua diberi kesempatan untuk mengambil andil di dalam peran untuk pekerjaan Tuhan. Memberi dengan sukacita merupakan wujud identitas iman Kristen. Dulu waktu saya di Jawa, setiap saya naik angkot itu, saya selalu mendengar orang ngamen. Pada saat mereka mengamen itu, selalu di akhir lagu, selalu di akhir nyanyian, mereka menyanyikan lagu rohani. Biasanya itu di waktuku masih kecil, dan lagu-lagu rohani yang populer. Waktu satu hari saya bertanya ke mereka, kenapa? Waktu itu saya tidak pernah akan pergi melayani ke Tangerang. Kenapa suka lagu-lagu rohani? Dia bilang begini, biasanya kalau lagu rohani terakhir itu di atas 2.000. Tapi kalau tidak ada lagu rohaninya itu cuma koin saja. Mereka tahu bahwa orang Kristen itu murah hati, suka memberi. Dia bilang itu karena di gereja katanya ada tradisi persembahan. Jadi ya mungkin kalau jalan ini kantong-kantong kresek, mereka kasih masuk. Itu satu. Kedua, ada cerita yang berkembang bilang begini, kalau ada dompet yang jatuh di terminal dan itu dikembalikan oleh orang kepada pemiliknya, itu pasti orang Ambon yang temukan. Kenapa? Diyakini bahwa karena mereka Kristen. Wah, itu berita yang hebat. Tidak berapa lama kemudian ada berita baru. Dia bilang kalau ada pencuri masuk rumah, lalu dia lihat gambar salib sama gambar foto Tuhan Yesus, gambar Tuhan Yesus, lalu tidak jadi mencuri, itu pasti orang, ya ukur saja itu orang apa. Ya ampun, tadi sudah bagus. Artinya apa? Bahwa ternyata orang mengenal kita dari identitas kita. Salah satu identitas yang ingin diceritakan dari awal gereja mula-mula adalah orang terbiasa dengan tolong menolong, budaya saling membantu. Diakonia itu beda dengan bansos. Diakonia itu
diambil dari kekurangan. Bansos itu, bantuan sosial itu diambil berdasarkan apa yang orang mau. Dulu orang Kristen dimusuhi banyak orang di sini, di bumi kita, dengan berbagai alasan. Tapi peristiwa tsunami Aceh mengubah pola pikir orang, mengukur bagaimana orang Kristen di dunia ini punya hati yang lebih penuh kasih daripada yang lain. Dalam hitungan jam saja, bantuan dari negara-negara Kristen itu berdatangan di Aceh tanpa memandang bulu. Mereka membantu banyak orang, dan semua disinyalir bahwa ada andil gereja dalam proses bantuan itu. Orang lain melakukan berbeda. Mereka bantu orang-orang bertikai di sana. Mereka kumpul uang untuk kirim ke sana. Beruntung bahwa ada peristiwa Palu kemarin. Peristiwa Palu kemarin juga mengubah pemahaman teman-teman kita. Kemudian mulai kita lihat ada bantuan-bantuan mengalir. Tidak lagi bicara tentang di sana Kristen atau di sana agama yang lain. Tetapi proses itu sebenarnya yang disebut dengan pelayanan diakonia. Itulah diakonia sesungguhnya, di mana bahwa kita semua kena dampak dari gempa itu, tapi kita punya hati. Ya, ada siapa kita 5 liter, kasih mie 2 liter, kan begitu. Ada siapa kita 10.000, kasih mie 5.000. Sekiranya bahwa hari ini kita belajar dari firman Tuhan, bahwa mari kita mengupayakan memberi apa yang ada pada kita dengan sukacita, jangan dengan duka. Di gereja modern sekarang ini, ukuran gereja adalah ukuran diakonia. Gereja boleh hidup tanpa gedung, tapi bergereja akan runtuh kalau tidak ada lagi pelayanan diakonia. Lawan kasih sekarang bukan benci, bukan. Lawan kasih sekarang adalah ketiadaan. Kalau orang benci, kalau kita sudah mulai berbuat baik, dia mulai jatuh hati. Tapi kalau ketiadaan, di dunia sekarang ini ada namanya ketiadaan. Tidak ada lagi rasa kasihan kepada orang lain. Tidak ada lagi rasa empati. Tidak ada, hilang rasa ibah. Makanya orang bunuh diri, orang dibunuh, orang membunuh karena tidak ada lagi rasa. Hilang rasa. Kalau saya lakukan ini, anak-anakku akan kasihan, toh? Suamiku akan kasihan, istriku akan kasihan. Kalau ku lakukan ini kepada orang ini, kasihan dia, dan seterusnya. Itu yang hilang. Untuk itu kita diajak secara bergereja dalam 1 bulan terakhir ini untuk punya hati melakukan pelayanan diakonia. Dan pelayanan diakonia ini dilakukan dengan sukacita. Sukacita, bukan dengan duka. Jangan fokus pada hasil. Fokuslah pada benih yang kamu tabur hari ini. Kalau engkau melakukan yang baik, percayalah bahwa kebaikan akan datang kepadamu. Lebih dari yang kau lakukan kepada orang lain. Bersyukurlah, karena kita ini, saya dan saudara, menuai lebih banyak dari apa yang kita tabur. Saya ulangi. Bersyukurlah bahwa saya dan saudara menuai lebih banyak dari apa yang kita tabur. Pulang nanti, hitung apa yang sudah kau kerja, lalu hitung apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Lalu kembali ke saya, katakan, lebih banyak saya kasih ke Tuhan daripada Tuhan kasih ke saya. Katakan itu kepada saya, kalau saya salah menyampaikan hal ini. Saya ulangi, kembali nanti. Saya ulangi, kita ini paling beruntung. Kita menuai lebih banyak dari apa yang kita tabur. Kalau saudara tidak percaya, kembali ke rumah nanti. Hitung apa yang sudah Anda berikan kepada Tuhan. Lalu hitung apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Kalau ternyata lebih besar yang kau berikan kepada Tuhan dan Tuhan lebih sedikit, datang ke saya. Saya kasih tahu jawabannya. Tapi saya berharap bahwa kita belum menghitungnya, kita sudah tersipu malu. Kalau tahu bahwa
Tuhan yang kita sembah itu bukan hanya memberikan harta saja, harta dunia saja, tapi Dia sudah memberikan yang lebih dari yang kita minta. Apa itu? Keselamatan yang tak terhingga, yang kita akan peringati bagaimana proses kematian dan kebangkitannya di momen beberapa hari ke depan. Bersukacitalah untuk itu. Dan kalau engkau merasa kau masih miskin, berilah persembahan bukan karena harta benda, tapi karena ungkapan syukur atas keselamatan yang engkau sudah terima di dalam Tuhan.